Bab 183. Aku takut pedang berkarat. Alasan mengapa Karso kehilangan sikap adalah karena orang berjubah hitam di depannya bukanlah Mile. Semua orang di lapangan tercengang. Bukan Mile. Lalu di mana Mile yang asli? Seolah memikirkan sesuatu, wajah Karso tiba-tiba berubah drastis. Dia menoleh tajam menatap langit, pedang alam langit. Cepat pergi. Suara itu jatuh, orangnya menghilang. Di lapangan, para siswa Akademi Changmu saling memandang dengan bingung. Tidak jauh, di bawah jubah hitam orang berjubah hitam, ada wajah cantik. Kalista Jian. Kalista Jian menatap ke langit, sudut mulutnya sedikit terangkat, harusnya sudah dapat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tanah ujung selatan, setengah jam yang lalu. Setelah Karso dan Ketua Dunia Kegelapan pergi, orang-orang bawah tanah itu menarik formasi mereka dan keluar dari tanah satu demi satu. Semua orang hendak bergegas kembali ke Akademi Changmu. Saat ini, seorang pria tiba-tiba melihat ke atas. Tidak jauh, cahaya dingin muncul. Wajah pria itu berubah drastis dan hendak menyerang, tetapi sudah terlambat, sebilah pedang langsung menembus alisnya. Tubuh pria itu langsung menegang, darah memercik di antara alis dan bagian belakang kepalanya. Wajah semua orang berubah drastis, semua melihat ke arah tidak jauh. Di kejauhan, seorang pria bergegas kemari. Saat melihat pria ini, semua orang merasa ngeri, karena pria ini tidak lain adalah Mile. Bukankah Mile di Akademi Changmu? Semua orang sedikit bingung. Pada saat ini, kecepatan Mile meningkat tajam. Pada saat yang sama, 7 pedang terbang ke kerumunan seperti 7 sambaran petir. Puf 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 puf. Dalam sekejap, kepala 7 orang terbang serentak. Pembunuhan instan. Mile juga bergegas ke kerumunan. Setelah dia bergegas ke kerumunan, orang-orang itu hendak menyerang, dan pada saat ini, 5 sosok Golden Man tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, 7 atau 8 orang yang belum bereaksi, langsung dibunuh oleh 5 sosok Golden Man. Ekspresi semua orang berubah drastis, semua mundur. Pada saat ini, di bawah pengaruh Mile dan 5 sosok Golden Man, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan, karena entah itu Mile atau 5 sosok Golden Man, langsung menggunakan pembunuhan instan. Kekuatannya sangat mencekam. Begitu mundur, benar-benar menghancurkan satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Jika sekelompok orang bergabung bersama, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, lebih tepatnya, mereka memilikinya. Perlu diketahui, 5 sosok Golden Man ini hanya ada selama 15 menit. Selama mereka menunda waktu selama 15 menit, 5 sosok Golden Man ini akan menghilang, dan mereka benar-benar bisa memblokir Mile. 1 lawan 1, tidak ada yang bisa menghentikan Mile, tapi 100 lawan 1, mereka masih bertarung. Saat ini, Mile belum mencapai tingkat 1 lawan 100. Sangat disayangkan saat ini, mereka semua telah dikalahkan oleh Mile dan 5 sosok Golden Man, sama sekali tidak ada niat untuk bertarung. Melarikan diri. Semua orang mulai melarikan diri ke arah sekitar dengan panik, dan pedang terbang Mile memainkan pergerakan yang sangat besar saat ini. Pedang terbang terus-menerus melintas di lapangan. Setiap pedang terbang yang terbang akan ada kepala yang berdarah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Mile dan 5 sosok Golden Man telah membunuh 70-an orang, dan ada 30 atau lebih yang telah melarikan diri. 30 lebih orang ini semuanya sangat kuat. Mereka berpisah dan melarikan diri bersama. Mile dan 5 sosok Golden Man tidak berdaya, terutama 5 sosok Golden Man, waktu keberadaan mereka semakin singkat. Karena itu, Mile juga tidak mengejarnya. Setelah 30 lebih orang melarikan diri,
Mile langsung masuk ke bawah tanah bersama 5 sosok Golden Man. Di lubang yang dalam di tanah, di atas altar melingkar, sebilah pedang dengan sarung tergantung di sana. Di sekitar altar, ada 4 kilat baut seperti rantai besi yang mengunci pedang. Pedang alam langit. Mile berjalan ke sana dengan cepat, tetapi saat dia mendekati posisi setengah kaki dari altar, energi pedang yang tajam tiba-tiba menembak ke arahnya. Mile mengerutkan kening, mengangkat pedangnya langsung menikam. Di ujung pedang muncul cahaya dingin. Bang! Untaian energi pedang hancur dengan keras, dan Mile sendiri mundur 10 kaki. Di atas altar, pedang dengan sarungnya tiba-tiba bergetar hebat. Mile tidak berani membuang waktu, dan segera memerintahkan 5 sosok Golden Man untuk bergegas. Untaian energi pedang lainnya menembak, tetapi kemudian secara paksa diblokir oleh 5 sosok Golden Man. Segera, 5 sosok Golden Man bergegas langsung ke atas altar, dan kemudian 5 sosok Golden Man mematahkan 4 baut petir yang mengunci pedang. Rusak dengan sangat mudah. Merasakan adegan ini, Mile tidak merasakan kegembiraan sedikit pun, tetapi wajahnya semakin serius. Segera setelah keempat petir hancur, pedang di tengah altar hendak terlepas, tetapi pedang itu dipegang erat oleh salah satu sosok Golden Man dengan kedua tangan. Pada saat ini, Mile berjalan ke altar. Mile tidak menyentuh pedang, tetapi langsung membiarkan 5 sosok Golden Man membawa pedang ke lantai 2 pagoda penjara alam. Setelah memasuki pagoda penjara alam, pedang yang bergetar hebat tiba-tiba menjadi tenang, tetapi segera mulai bergetar lagi. Ini adalah ketakutan. Mile tampak jelas merasa bahwa pedang itu takut. Tanpa banyak berpikir, Mile menutup pintu pagoda lantai pertama dan meninggalkan bawah tanah. Di dalam pagoda penjara alam, setelah energi spiritual sosok Golden Man itu habis, sosok Golden Man itu melepas kedua tangannya, dan pedang itu terlepas. Dalam sekejap, pedang itu tiba-tiba tidak berhenti melintas di lantai pertama, dan melepaskan cahaya pedang, menyerang dinding pagoda di sekitarnya. Rupanya, berusaha ingin keluar. Sangat disayangkan pagoda penjara alam cukup kuat, jadi tidak peduli bagaimana serangannya, pagoda penjara alam tidak rusak sedikit pun. Tapi bilah pedang ini tidak berhenti, malah semakin ganas. Dalam sekejap, seluruh lantai pertama dipenuhi dengan cahaya pedang dan suara pedang, sangat bising. Pada saat ini, di puncak pagoda penjara alam, sebilah pedang di tengah tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seluruh lantai pertama pagoda penjara alam menjadi sunyi, dan di sudut, sebilah pedang sedang bergetar. Di luar, setelah Mile keluar dari bawah tanah, Bennett datang kepadanya dan menyeringai, medan perang telah dibersihkan, dan total lebih dari 40 keping senjata spiritual kualitas super yang diperoleh. Ada sebanyak 300 juta koin emas, 300.000 batu spiritual kualitas super dan selebihnya bermacam-macam. Setelah mengatakan itu, dia melirik Mile, sudah dapat. Mile mengangguk, ayo pergi. Setelah berbicara, keduanya dengan cepat menghilang di tempat. Tidak lama setelah Mile dan Bennett pergi, Karso dan Ketua Dunia Kegelapan muncul di atas kepala mereka. Saat melihat seluruh lapangan penuh dengan mayat, wajah kedua orang itu menjadi sangat jelek seketika. Segera, Karso datang ke bawah tanah, dan pada saat ini, altar sudah kosong. Kosong. Wajah Karso pucat saat ini, kedua tangannya terkepal, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, tidak ada ketenangan dan keanggunan sedikit pun seperti sebelumnya. Hilang. Sebilah pedang alam langit hilang. Hati Karso berdarah. Bilah pedang ini Akademi Changmu pinjam dari benua Dewa Dataran Tengah, yang artinya pedang ini bukan dari Akademi Changmu. Hilang. Bahkan Akademi Changmu di Dayun dijual pun tidak bisa membayarnya.
Pada saat ini, Ketua Dunia Kegelapan tiba-tiba berkata, apakah ada misteri lain di pedang itu? Mendengar ini, Karso tiba-tiba terbangun, matanya perlahan tertutup, kedua tangannya membuat gerakan yang aneh, dan segera, ruang hampa di depannya mulai sedikit bergetar. Entah berapa lama berlalu, Karso mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya sangat muram, aku tidak bisa merasakannya. Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, dia mungkin belum secara resmi menaklukkan pedang itu. Setelah dia menaklukkan pedang itu, dia pasti akan menggunakannya. Saat waktunya tiba nanti, jika kamu mengaktifkan jurus pedang, pedang itu akan melakukan serangan balik, dan pasti akan bisa membunuhnya. Karso menggelengkan kepala, dengan sedikit kerumitan di matanya, kita sudah sangat meremehkan orang ini. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke bawah tanah dan melirik mayat-mayat di seluruh tanah. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan ringan, orang ini pasti tahu apa yang kamu dan aku rencanakan kali ini, dan itulah mengapa sebelumnya dia melakukan trik itu. Tidak dikendalikan oleh formasi besar, di bawah alam ribuan semesta, orang ini di Kingzhou adalah tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Ketua Dunia Kegelapan terdiam. Karena kenyataannya memang begitu. Karso melirik mayat di tanah itu lagi dengan ekspresi sedih. Ada dewa pedang di belakang orang ini, seorang dewa pedang, membuat kedua belah pihak kita tidak berani menyentuh alam seribu semesta dan di atas alam seribu semesta, dan kecuali alam seribu semesta, kekuatan Mile sendiri di Kingzhou sudah tak terkalahkan, dan sekarang Akademi Changlan berkembang pesat lagi. Dengan momentum ini, pola Kingzhou akan berubah paling lama dalam setahun. Pada saat itu, tidak akan ada dunia kegelapan dan Akademi Changmu di Kingzhou. Melihat secara menyeluruh. Sebenarnya, dia sudah melihat secara menyeluruh, dan karena itu, trik yang dia siapkan sebelumnya sebenarnya adalah taruhan terakhirnya. Sayangnya, gagal total. Mile tidak tertipu. Sebaliknya, Akademi Changmu dan dunia kegelapan bahkan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Ketua Dunia Kegelapan tiba-tiba berkata, apakah ada balasan dari pihak lembaga umum kamu? Karso menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa rencana pihak sana. Namun, negosiasi sama sekali tidak mungkin. Meskipun Mile mengambil inisiatif untuk bernegosiasi, mereka juga tidak akan pernah berani. Mile tidak mati, cepat atau lambat akan masuk benua Dewa Dataran Tengah, dan saat itu tiba, lembaga umum akan mengalami ancaman maut. Sekarang mereka juga dalam kesulitan, hanya saja tergantung bagaimana mereka bertindak. Ketua Dunia Kegelapan mengangguk, dunia kegelapanku juga. Sekarang dua pihak kita sudah berubah dari aktif menjadi pasif. Jika mereka masih tidak bergerak, dua pihak pasukan kita harus mundur dari Kingzhou. Saat itu tiba, kecepatan pengembangan Mile dan Akademi Changlan akan lebih menakutkan. Karso mengangguk, tunggu paragraf selanjutnya. Dan pedang itu, aku harap semuanya berjalan lancar saat itu, meskipun tidak bisa dibunuh, terluka parah juga sudah cukup. Ketua Dunia Bayangan juga mengangguk, jika bisa membuatnya terluka parah, saat itu, jika ingin menghadapinya, maka akan lebih mudah. Hanya saja orang ini pemberani dan banyak akal, dalam dirinya bahkan sangat misterius, begitu juga dengan Dewa Pedang itu, sampai sekarang, tidak bisa menemukan informasi sedikit pun tentang dia. Bicara sampai di sini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Sebenarnya, awalnya tidak ada kontradiksi antara dunia kegelapan dan Mile. Sayang sekali, dunia kegelapan yang buat sendiri dan memaksa untuk terlibat, membuat dirinya dan Mile menjadi perseteruan maut. Bilang tidak ada penyesalan adalah bohong. Sangat disayangkan, sekarang dunia kegelapan, sama seperti Akademi Changmu, tidak memiliki jalan keluar. Setelah 15 menit,
keduanya pergi. Di sisi lain, Mile yang menunggangi serigala hitam tiba-tiba berhenti. Dia menghadap Bennett yang ada di sampingnya. Kamu bawa barang rampasan sebelumnya kembali ke ibu kota kerajaan, dan serahkan semuanya kepada penasehat Lu, biarkan dia yang membaginya. Bagaimana denganmu? Bennett bertanya. Mile menyeringai, pergi ke wilayah Dayun. Wajah Bennett sedikit berubah. Bandit Ye, kamu tidak boleh macam-macam. Kamu yang sekarang mengembangkan kekuatanmu adalah yang serius. Mile Ye menggelengkan kepala. Selama ini, mereka terus menargetkan aku. Kenapa mereka menargetkan aku? Karena mereka merasa aku mudah ditindas. Mereka mengira aku akan sabar. Dan kali ini, aku tidak ingin bersabar, karena setelah bersabar cukup lama, aku takut pedang berkarat. Saat mengatakan itu, dia menyeringai, kali ini pergi wilayah Dayun, bukan untuk uang, bukan untuk kesempatan, bukan untuk berkultivasi, hanya untuk membunuh orang. Setelah berbicara, dia menunggangi serigala hitam dan bergegas keluar, lalu segera menghilang dari pandangan Bennett. Bersambung.